Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 7 dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Dan kali ini kita membahas tentang perkembangan klasifikasi filogenik dan tata nama ilmiah. Dalam ilmu taksonomi, urutan takson makhluk hidup dari yang tertinggi sampai yang terkecil dimulai dari kingdom atau regnum atau yang dikenal dengan kerajaan, kemudian divisio untuk tumbuhan, filum untuk hewan, yang ketiga ada kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima familia atau suku, yang keenam genus atau marga, yang ketujuh spesies atau jenis. Klasifikasi dalam sistem filogenik dikemukakan pertama kali oleh Charles Darwin, di mana klasifikasi ini berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson. Perkembangan klasifikasi sistem filogenik diawali dengan sistem dua kingdom, yaitu Corolus Linnaeus yang membagi makhluk hidup dalam kingdom tumbuhan atau plantae dan kingdom hewan atau animalia. Kemudian sistem tiga kingdom, tokoh yang berpengaruh yaitu Haeckel membagi makhluk hidup dalam tiga kingdom yaitu Protista, plantae, dan animalia. Kemudian sistem empat kingdom dengan tokoh yang berpengaruh yaitu Herbert Copeland yang meliputi makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi Monera, Protista, plantae, dan animalia. Selanjutnya klasifikasi makhluk hidup dengan sistem 5 kingdom. Tokoh yang berpengaruh adalah Robert H. Whittaker yang membagi makhluk hidup itu dalam 5 kingdom antara lain kingdom plantae, kingdom animalia, kingdom protista, kingdom monera, dan kingdom fungi. Kita lihat kingdom yang pertama yaitu tumbuhan atau plantae. Berdasarkan ada atau tidaknya tumbuhan pengangkut, maka tumbuhan di bagian atas tumbuhan tidak berpembuluh atau Atrachyophyta, yang termasuk kelompok ini yaitu jenis lumut atau Bryophyta. Kemudian ada tumbuhan yang berpembuluh atau Trachyophyta, termasuk dalam ini adalah tumbuhan biji dan tumbuhan paku. Kemudian kerajaan tumbuhan dikelompokkan menjadi Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau paku-pakuan, kemudian Spermatophyta atau tumbuhan berbiji yang terlihat pada diagram berikut. Selanjutnya yaitu kingdom animalia atau hewan dengan ciri-ciri tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun, kemudian mempunyai alat gerak aktif, eukariotik, dan bersel banyak. Kingdom animalia dibagi menjadi dua berdasarkan tulang belakangnya, yaitu hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Yang termasuk hewan vertebrata yaitu terdiri princess atau kelompok ikan, kemudian mamalia atau kelompok hewan menyusui, kemudian kelompok hewan reptilia, kemudian kelompok amfibi, dan kelompok aves atau kelompok burungan. Selanjutnya hewan yang termasuk invertebrata yaitu ada porifera atau hewan berpori, kemudian coelenterata, vermes, anthropoda, molluska, dan echinodermata. Kingdom yang ketiga yaitu kingdom monera, ciri-cirinya yaitu uniseluler atau bersel satu, selnya tidak memiliki membran inti atau sel prokariotik, memperoleh makanan dengan cara heterotrof, misalnya membusukkan atau sapropit dan parasit pada inangnya, contohnya yaitu bakteri dan ganggang biru. Selanjutnya kingdom yang keempat yaitu kingdom protista. Ciri-cirinya ada yang bersel satu atau uniseluler dan ada yang bersel banyak atau multiseluler. Selnya telah memiliki membran inti atau sel eukariotik. Kemudian menjadi protista dibagi menjadi 3 jenis: protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Selanjutnya kingdom yang kelima yaitu fungi atau jamur. Ciri-cirinya yaitu bersifat heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, memiliki membran inti atau eukariotik, memiliki dinding sel, membentuk struktur hifa, dan berkembang biak dengan spora. Tata nama makhluk hidup. Tata nama makhluk hidup ini adalah aturan penamaan makhluk hidup yang dikenal dengan istilah binomial nomenklatur.
syarat-syaratnya. Yang pertama, nama makhluk hidup itu menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Contohnya Carita papaya atau pepaya. Oryza sativa yaitu nama Latin dari padi. Kemudian yang kedua, setiap nama makhluk hidup terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga dan kata kedua menunjukkan spesies. Cara penulisannya, huruf pertama takson marga ditulis dengan huruf kapital, contohnya Carica, Oridea, dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Cara penulisannya ada beberapa cara. Sekian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.